Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Hikmah dengan NIM 2201 dan rekan-rekan saya yaitu Nur Haliza 2201 dan Siti Nur Syahrani dengan NIM 2201 mata kuliah Biologi Dasar. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang jaringan tumbuhan. Di sini kami akan membahas 6 jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan muda, jaringan dewasa, epidermis, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian jaringan tumbuhan yang akan dipaparkan langsung oleh pemateri pertama, yaitu Nur Haliza. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan memaparkan materi pengertian jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi pertama. Kepada pemateri diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk materi kedua, yaitu macam-macam jaringan tumbuhan akan dipaparkan langsung oleh Siti Nur Syahrani dan Nur Haliza. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. 1. Jaringan muda. Jaringan meristem atau jaringan muda dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama, serta memiliki sifat meristematik. Sifat-sifat jaringan meristem adalah sebagai berikut. 1. Terdiri atas sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. 2. Biasanya tidak ditemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel meristem. 3. Bentuk sel bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding sel yang tipis. 4. Masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu dari satu inti sel. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Jaringan ini dibentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Jaringan dewasa juga disebut jaringan permanen. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki aktivitas untuk membela diri atau memperbanyak diri. 2. Memiliki rongga yang besar. 3. Dinding selnya telah mengalami penebalan. 4. Berukuran lebih besar daripada sel-sel meristem. Tiga, epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan sel yang berada di bagian paling luar. Jaringan ini biasa ditemukan pada permukaan organ-organ tumbuhan seperti akar, daun, batang, dan bunga. Sesuai dengan namanya, jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari faktor luar. Jaringan epidermis memiliki beberapa ciri antara lain. 1. Terdiri dari sel-sel hidup. 2. Berbentuk persegi panjang. 3. Sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel. 4. Tidak memiliki klorofil. 5. Mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis.
Baiklah, cukup dari saya. Saya berikan kepada pembawa materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang keempat, yaitu parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Parenkim di daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis disebut klorenkima, yaitu jaringan mesofil yang mencakup jaringan tiang atau palisade, dan jaringan spons disebut klorenkima karena dia mengandung klorofil. Adapun jenis-jenis parenkim berdasarkan fungsinya. Pertama, parenkim asimilasi. Kedua, parenkim penimbun. Ketiga, parenkim air. Dan yang keempat, parenkim udara. Adapun jenis-jenis parenkim berdasarkan bentuk. Yang pertama, parenkim pagar atau palisade. Parenkim bunga karang atau jaringan spons. Ketiga, parenkim bintang. Dan yang terakhir, parenkim lipatan. Dan yang keenam, parenkim pengangkut. 5. Kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan hidup sebagai penyokong dalam organel muda. Bentuknya prisma, pendek maupun bulat memanjang, bersifat plastis dan tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif, serta sel kolenkim bisa mengandung kloroplas. Adapun ciri-ciri kolenkim sebagai berikut. Pertama, dinding selnya tidak mengandung lignin, akan tetapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Kedua, beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas, sehingga mampu berfungsi menunjang fotosintesis. Ketiga, bekerja terhadap organ tumbuhan yang aktif. Adapun macam-macam jaringan kolenkim. Pertama, angular. Kedua, anular. Ketiga, lamelar atau tangensial. Keempat, lakunat atau lakunar. Keenam, sklerenkim. Sklerenkim merupakan jaringan penguat atau pelindung mekanik. Jaringan ini terdiri dari sel hidup atau sudah mati, dan sifatnya elastis atau kenyal. Dinding sel merupakan dinding sekunder yang tersusun dari lignin yang tebal, sehingga dapat membentuk nokta sederhana yang bercabang. Jaringan ini berasal dari meristem primer atau dari parenkim. Sklerenkim terdiri dari serabut dan sklereid. Serabut berasal dari meristem primer, bentuk sel panjang dan ujung runcing. Sel dapat berubah berupa sel tunggal atau berkelompok. Jika terdapat silem disebut silar, sedangkan jika di luar silem disebut serabut ekstrasilar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada kedua pemateri kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, dengan selesainya pemaparan materi dari kelompok kami, maka selesainya juga presentasi kami pada kesempatan kali ini. Untuk sesi tanya jawabnya, kami akan buka nanti di pertemuan selanjutnya pada mata kuliah Biologi Dasar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.